DM sama si lampir maki-maki, kata-katain kasar karena Vanessa pindah ke MS Glow dari Bening. Jadi sekarang dia itu lagi nyari panggung terus. Ya oke, kalau tindakannya papanya Vanessa itu nggak bener. Cuman kalau dia di sini seolah-olah bela, bohong. Dia itu memaki-maki Vanessa, memaki-maki. DM-nya ada. Nanti kalau kita posting dia yang malu sendiri. Jadi, dan aku juga mau posting-posting, nanti aku dilaporin lagi, ya kan? Pokoknya keluarganya Vanessa dan keluarganya Bibi tahu kalau si lampir itu pernah memaki-maki mereka. Bahkan Vanessa udah konsul sama pengacara, tapi karena itu direct message, makanya tidak mau karena nggak mau urusan sama orang kayak gitu sih, tidak mau sih. Jadi kalau yang belum kenal Nepos ya kakaknya si lampir yang sering live IG, sekarang udah ketahuan kan. Sekarang intinya gini deh, kamu yang berbuat, kamu yang salah, kamu menyerang orang. Jadi jangan merasa apapun itu ya. Aku sih nggak pernah takut sama mereka. Jadi kalau dia nih sekarang lagi booming ngomongin soal Vanessa, terlepas bapaknya itu salah ya Vanessa atau apapun itu bentuknya, aku no comment ya. Jadi kalau dia begitu, sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya, ada DM-nya dia ke Vanessa yang memaki-maki Vanessa karena pindah dari klinik yang sebelumnya terus ke klinik yang baru. Itu aja. Hai Anwar sayang. Baik sayangku. Jadi kalian tahu Teteh ya, aku tidak pernah bermasalah. Aku tidak pernah bermasalah ya sama siapapun itu bentuknya. Jadi ya udahlah, dengan bukti dia ngejelekin Mami Ola, dia ngejelekin siapapun itu, ngejelekin semua orang udah pada tahu. Tapi kalau kalian masih mencintai mereka itu hak kalian, ya itu hak kalian banget. Cuman aku di sini nggak ada mau klarifikasi, aku mau bahas pagi-pagi in the morning ini dengan hal-hal yang berguna karena aku sibuk untuk ngurusin kerjaan aku, mau majuin Persitara supaya lebih baik. Terus aku mau urus kerjaan aku yang masih banyak tertunda dan kerjaan-kerjaan baru. Ya saya sedikit bicara karena tidak ada, kalau aku dia apa-apain ya aku diem aja di depan aparat karena sebagai bentuk penghargaan saya terhadap aparat hukum. Dan saya pergi karena mulutnya udah mulai kasar, karena menurut saya itu udah bukan lagi mau orang mediasi, tapi sengaja aja mau maki-maki saya. Cuman kan maki-makiannya dia kata-katanya yang sama lah, kata-kata kotornya. Udah bosen juga sih dengan kata-kata kayak gitu. Jadi aku kalau dia DM ngata-ngatain saya begitu, emang gak ada lebih parah dari itu. Udah bosen, semua cewek yang dia gak suka dikatainnya apa, lontong, dikatainnya apa, sate, segala macem. Aku gak perlu ngomong jelasin ya, di sini udah tahu. Jadi dia tuh gak sadar dirinya di 2015 dan keputusan 2016 itu ketangkep. Apapun ceritanya, dia sudah ada di file Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Saya punya filenya juga yang menandakan dia adalah seorang lontong. Jadi dia selalu ngatain orang ngukur di bajunya sendiri gitu loh, ya kan? Betul. Jadi kalau yang mau, aku tuh gak perlu pengakuan, follower aku dikit, apa aku gak terkenal, gak ada masalah. Orang itu sukses bukan diukur dari berapa besar followernya dia. Orang itu sukses dilihat dari bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Orang itu sukses bagaimana dia bisa memperlakukan orang baik. Orang sukses itu bagaimana dia bisa berbagi, bukan berbagi bacotan doang. Gitu loh. Jadi saya tuh punya cara-cara sendiri. Jadi aku tuh nggak mau frontal seperti mereka karena bukan baby Z banget seperti itu. Jadi kalau mereka punya cara live maki-maki orang, nyindir-nyindir orang, itu cara dia. Tapi kan kalau dia kan frontal kata-katanya, kalau saya kan enggak.
Saya kan punya anak-anak yang perlu saya jaga mahramnya, saya jaga nama baiknya, saya jaga pertemanannya sama teman-teman, karena saya hidup udah banyak ya yang harus saya pikirin adalah perasaan anak-anak saya gitu. Terus jangan bawa-bawa orang, kalau mau cari salahnya saya. Dia ngata-ngatain gitu. Kalau dibilang, saya dulu katanya waktu di aparat dibilang, ih lu kasihan ya lu nggak laku, katanya aku digituin. Tapi kok dia bisa selalu bilang aku tuh semua yang aku dapat itu dari hasil ngelontong. Terus dia bilang lagi katanya aku tuh jelek, aku tuh nggak laku. Ya kalau dia nggak laku ngapain dia juga sering ngomong apa yang aku punya, aku kaya segala macam dari hasil ngelontong. Berarti itu sama aja pengakuan dia dong, omongannya nggak sinkron dengan apa yang dia omongin, betul kan? Lagi pula aku udah tua kali, say. Aku tuh udah anaknya udah 3, udah mau kuliah. Ya kali kalau cuma untungan cari duit dengan cara seperti itu ada orang yang mau bayar sekian banyak. Saya juga punya bisnis, tapi nggak perlu juga kayak gitu. Seperti itu. Jadi aku tuh nggak pernah ngusilin orang. Aku tuh leherku aku kasih buat temen, tau nggak? Aku kasih leherku buat temen. Jadi aku tuh nggak pernah namanya ngerugiin orang. Dan waktu chat itu tersebar kemana-mana, dan bukan dari saya ya, saya juga capture dari salah satu akun gitu, dan udah tersebar di YouTube dan udah ditayangin juga di Trans TV. Itu saya klarifikasi ke Sinepos ya, ke kakaknya. Dia mengaku itu bukan punya dia, itu editan dan itu bukan punya dia. Ya harusnya saya udah mengonfirmasi, dan saya tidak pernah posting duluan ya. Mereka dulu yang nyenggol-nyenggol saya, maki-maki saya, telepon saya gitu loh. Seperti itu gitu loh. Kalau yang ketinggalan story-nya si Lampir, lihat aja. Lagi pula kagak ada urusannya siapa. Jangan suka salah orang, diketawain nanti. Hai Caca sayang. Pokoknya teman-teman aku yang follower aku lama tahu bagaimana aku. Jadi ya sekarang gini ya, dia tuh jealous banget. Sebenarnya kan ada chat juga yang tersebar itu adalah yang tahu dia juga goda-godain coklat, goda-godain mantan saya juga, mau minta tas Hermes segala macem. Bahkan dia pengen ya godain salah satu petinggi juga. Kan sebenarnya dia tuh nunjuk dirinya sendiri gitu loh. Kok ngelempar batu sembunyi tangan. Dia yang suka gonta-ganti laki, dia yang si Nepos juga dia yang pelakor. Dia tunjuk-tunjuk orang kayak gitu. Ada nggak buktinya, Bu? Kalau kamu kan ada buktinya, orang-orang Lampung aja udah DM saya loh. Yang tahu banget kehidupannya dia itu nge-DM saya semua, tahu. Terus tetangganya si Lampir juga, dulu dia di Bogor Cibinong rumahnya tuh, pada bilang emang dari dulu nggak bener gitu loh. Cuman kan saya nggak mau pusing, jadi nggak usah lah uang dia. Aku kemarin udah diem aja kok, aku udah nggak pernah pusingin. Dia mau ngelaporin aku silakan ya, waktu dulu kasus dulu tuh. Terus diundang mediasi, malah ada kekerasan fisik dan ngata-ngatain aku nggak balas, bukan berarti aku takut. Cuman aku tuh sangat saya tuh bertindak itu selalu memikirkan dampak buruk buat anak-anak saya atau tidak, buat diri saya atau tidak, buat pekerjaan saya atau tidak. Saya nggak punya waktu untuk ngajakin ribut-ribut hal begitu. Demi Allah ya, kerjaan saya lagi banyak banget, meski bukan di dunia TV lagi. Off air saya masih ada kok. Off air saya masih berjalan, alhamdulillah. Kemarin di Surabaya, terus nanti juga besok ada di Jakarta. Saya nggak perlu aku di TV untuk saya bisa cari duit. Dan maaf, bisnis saya banyak, alhamdulillah gitu loh. Jadi mau dikatain apapun silahkan ya, tapi tolong ngaca sama diri sendiri ya gitu loh. Jadi cara bicara aja kan kalian bisa lihat ya, cara bicara saya. Cara saya juga menyampaikan caption, saya tuh nggak pernah tadinya mau ngomong gue lo. Aku selalu kalau ngomong tuh aku, situ, kamu. Tapi orang kayak mereka itu ya perlu sekali-sekali aku agak keras, tapi aku tetap dengan pakai bahasaku yang elegan. Karena memang basically aku bukan tipe orang yang gampang ngomong kasar. Gitu loh. Hai Ade, Irma, sayang. Jadi kalau masih ada netizen yang terpengaruh sama mereka karena mereka tuh lebih famous dari aku, tidak apa-apa. Dan kalau yang dia bilang dia nggak ngaku, dikasih job sama aku 5 juta, boleh lihat di YouTube-nya. Ada di Pagi-Pagi Pasti Happy. Itu tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa ada, pokoknya ada buktinya.
yang dia tuh mengakui bahwa pernah dikasih kerjaan sama aku 2016. Waktu itu dia nggak punya duit, DM aku minta kerjaan. Aku kasih dia job MC, bahkan dia pakai mobil aku pinjemin karena itu acara Morning Run pakai supercar. Aku pakai Ferrari, dia pakai mobil Porsche aku, biar dia juga ikut di dalam organisasi itu. Dan aku nyanyi, dia sedikit MC cuap-cuap. Aku kasih dia 5 juta, aku suruh teman-teman aku untuk bayar 5 juta karena memang kita nggak ada budget untuk tambahan gitu loh. Itu ada dan diakuin. Jadi nanti saya share deh, semua saya males gitu loh. Jadi 2016 itu dia ada pernah DM saya nggak kenal sama dia. Waktu dulu dia ngejelek-jelekin teman saya Gotik. Saya sempat belain karena teman orang dia aja, temennya ada yang gituin dibela kan. Dia ngatain Gotik gak sekolah, dia nyerang Ayu Ting Ting, dia nyerang siapapun. Sekarang jadi kayak ini ya. Sekarang mah aku mah orangnya nggak pernah begitu. Kalau udah dulu Mami DP juga pernah salah paham sama aku, tapi Mami DP ternyata salah dan salah orang. Dan Mami DP tuh berbesar hati meminta maaf. Jadi aku sama dia saat ini tidak ada masalah apapun. Bahkan kita tuh deket-deket banget. Bahkan Mami DP rumahnya itu interiornya semua aku yang urus gitu loh. Jadi dia tahu bagaimana aku tidak pernah gatel jadi cewek, tidak pernah.